Halo, assalamualaikum dan salam sejahtera untuk para bestie. Kembali lagi bareng gua Albi Habibi di Petik Pengalaman Mistik. Kali ini gua akan menceritakan kisah yang berjudul Sumur Pemakan Tumbal. Kisah ini diambil dari thread X ya. Langsung aja yuk ke ceritanya, check it out. Kejadian ini terjadi di suatu desa perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di era 80-an, ketika pembangunan belum menyeluruh hingga ke pelosok-pelosok desa. Sebuah desa, sebut saja namanya Desa Jati Alas, merupakan sebuah desa yang dikenal dengan hasil kerajinan tangannya yang menjadi komoditas desa. Kisah dimulai dari keluarga Rani, salah satu warga desa Jati Alas yang hidup sangat berkecukupan di desa itu. Mungkin dengan segala sesuatu yang mereka punya, keluarga Rani dianggap sebagai salah satu keluarga yang terpandang. Rani belum semur, tanya salah satu warga yang lewat di depan rumahnya. Oh, ini sebentar lagi bu, nanti saya nyusul, jawab Rani. Untuk memenuhi kebutuhan air di desa, mereka harus menimba air dari sumur yang terdapat di ujung perbatasan desa. Sebenarnya tidak jauh, hanya saja untuk keperluan air di rumah. Mereka harus setidaknya 2 kali bolak-balik sehari untuk pergi ke sumur. Rani, katanya bapakmu nambah karyawan lagi ya? Tanya seorang ibu yang sedang ikut mengantri menimba di sumur. Iya bu, pesanan dari kota tambah banyak, biar bisa diambil semua, jawab Rani menjelaskan kepada mereka. Wah, makin kaya raya dong keluarga kamu. Harusnya kamu gak usah nimba ke sumur lagi, kan bisa nyuruh anak buah bapakmu, lanjut ibu itu. Jangan bu, nanti aku jadi malas, ini kan bapak yang nyuruh, harus aku yang datang ke sumur, jawab Rani sambil tersenyum. Dan giliran Rani datang memasuki antrian paling depan untuk memenuhi jerigen dengan air. Kemudian segera kembali ke rumah dan kembali lagi ke sumur hingga bak di rumah terisi penuh. Rutinitas inilah yang terjadi di setiap pagi. Siang Rani membantu untuk membuat kerajinan. Semua berjalan seperti rutinitas desa lainnya. Namun malam itu terjadi hal yang tidak biasa. Suara kentongan berbunyi. Jumlah bunyi kentongan itu menandakan ada orang yang meninggal. Warga pun keluar dari rumah dan berkumpul. Mas, siapa yang meninggal? Kejadiannya di mana? Tanya Rani sambil penasaran kepada Mas Anto yang sedang lewat depan rumahnya. Oh itu Pak Tardi, katanya jasadnya ditemukan di dalam sumur. Ini saya mau ke sana, jawabnya dengan terburu-buru. Rani pun segera mengenakan sendal dan beralih menyusul ke lokasi. Dan benar yang diceritakan Mas Anto, jasad Pak Tardi sudah terlihat terbaring di sisi sumur dengan wajah dan tubuhnya yang sudah ditutupi oleh kain. Terlihat perangkat desa sedang sibuk memeriksa kondisi jasad dan sekitaran lokasi. Rani pun pulang dan menceritakan semua ke bapak dan ibunya. Namun sepertinya mereka tidak terlalu peduli. Padahal dulunya Pak Tardi pernah bekerja pada bapak sebelum akhirnya mengundurkan diri. Setelah kematian Pak Tardi, warga takut menggunakan sumur tersebut karena merasa kurang bersih saja. Dengan kondisi itu, warga mendesak perangkat desa untuk membuat aliran air dari PDAM. Akhirnya, dalam waktu beberapa bulan, semua itu terrealisasi dan sumur itu jarang digunakan lagi. Seluruh warga sudah menggunakan air bersih dari PAM. Namun, entah mengapa Bapak Rani masih menyuruh Rani untuk menimba dari sumur tersebut. Sebenarnya, Rani tidak mempermasalahkan itu semua. Hanya saja, terkadang Rani merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari suatu tempat. Malam itu, suara kentongan kembali terdengar. Seorang anak kecil hilang seharian dan ternyata ditemukan lagi di dalam sumur. Warga pun kembali heboh dan menuntut untuk menutup sumur itu. Namun yang mengherankan, Bapak Rani tidak setuju dengan alasan sumur itu sebagai cadangan saat PDAM bermasalah. Karena Bapak Rani adalah orang yang berpengaruh, warga dan perangkat desa tidak dapat berbuat apa-apa. Namun warga sudah sama sekali tidak ada yang menggunakan sumur itu. Sudah beberapa bulan bisnis Bapak tidak berjalan dengan baik. Akhirnya Bapak Rani memutuskan untuk memberhentikan beberapa karyawan. Hal ini terus berlanjut. Sesekali Rani mendengar perbincangan Bapak dan ibunya di kamar. Rani tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Namun setelahnya pun mereka masih berdebat. Yang Rani tangkap dari pembicaraan itu hanya Bapak tidak mau jatuh miskin dan siap mengambil resikonya. Keesokannya terlihat dari jauh Bapak Rani menghampiri Rani dengan membawa sebuah kendi. Dok, nanti malam kamu mampir ke sumur ya, bawa kendi ini dan isi sampai penuh, ucap bapaknya dengan menyerahkan sebuah kendi tua itu. Sampailah di sebuah sumur tua yang terlihat di hadapan Rani. Tidak ada penerangan yang selain lampu minyak yang dia bawa. Sedikit demi sedikit Rani menimba sumur dan mengisi kendi tua pemberian bapaknya. Namun sebelum sempat penuh, tali dan embernya tersangkut. Sebuah benda ikut terbawa. Rani menariknya sekuat tenaga hingga benda itu terangkat ke atas dan terjatuh di samping sumur. Lampu minyak dia dekatkan ke benda itu dan yang terlihat sungguh mengerikan. Jasad bayi yang sudah membusuk dengan bau yang menyengat tergeletak di pinggir sumur. Rani menutup mulut dan hidungnya, menahan bau busuk yang muncul dari jasad itu. Segera diangkat lampu minyak dan bersiap lari meninggalkan sumur. Belum sempat berdiri, badannya tertahan dengan sesosok makhluk yang muncul dari belakangnya. Makhluk perempuan itu dengan wajah yang membusuk, dengan rambut putih yang disanggul berantakan, berdiri di depan wajah Rani. Mau kemana dok? Sekarang di sini tempatmu, ucap makhluk itu kepada Rani. Tolong, Rani mencoba berteriak, namun sepertinya tidak ada yang mendengar. Bapakmu sudah menyerahkanmu pada kami untuk ditukar dengan kekayaan. Sekarang kamu milik kami, ucap makhluk itu sambil tertawa menyeramkan. Beberapa makhluk lain pun muncul dari semak-semak di sekitaran sumur dan bersiap menghampiri Rani. Enggak mungkin, Bapak nggak mungkin ngelakuin itu, bantah Rani dengan air mata yang mulai menetes.
Lihat di sebelahmu itu, ada jasad adikmu dan jasad ibumu sudah lenyap terlebih dahulu. Makhluk itu semakin mendekat dan mencengkram tangannya ke tubuh Rani. Rani pun menghindarinya dengan kaki yang lemas. Tanpa terasa, setan dari balik semak-semak sudah mencapai tubuh Rani dan mencengkram dengan erat. Bapak gak mungkin, Bapak tolong Rani Pak. Rani berteriak sambil meronta-ronta. Namun tenaga setan itu terlalu kuat. Rasa sakit yang tak tertahan mulai muncul. Selama semalaman setan-setan itu mencabik-cabik tubuhnya dan menjilati semua darah yang menetes dari luka Rani. Setan-setan baru bermunculan melakukan hal yang sama hingga mereka merasakan puas. Suara gemericik air terdengar. Itu adalah darahnya Rani yang menetes ke dalam air lubang sumur hingga tubuhnya pun terjatuh ke dalam lubang sumur sebagai tumbal perjanjian bapaknya dengan setan-setan itu. Nah, semoga cerita ini bisa cukup bikin merinding kalian semua ya. Dan untuk perbuatan jelek dari kisah ini jangan ditiru ya para besti. Sekian dulu pengalaman mistik hari ini. Jangan lupa komen dan like ya. Albi Habibi pamit. Assalamualaikum. Pemios.